Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Di Cina sekarang melonjak lagi kasusnya, ya. Meskipun kalian sudah vaksin, tetap menjaga prokes, menerapkan protokol kesehatan. Bertemu lagi dengan Pak Faiz di mata pelajaran desain grafis. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta salah satu dari kalian bisa memimpin doa. Monggo silahkan. Oh ya, Mbak Ois, silakan Mbak Ois. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Ahmad Al-Farisi, Ahsaniyah. Masuk. Terima kasih sudah hadir semua. Kemarin kita baru saja melaksanakan kegiatan upacara memperingati Hari Pahlawan. Ingat ya, tanggal berapa kemarin Hari Pahlawan? 10 apa? 10 November ya. Siapa yang mau menceritakan tentang sejarah singkat Hari Pahlawan? Saya persilakan. Pada tanggal 10 November tahun 1945 ada pertempuran besar antara pemuda-pemuda Surabaya dan kolonial. Itu ya. Jadi tanggal 10 November itu kenapa diperingati sebagai Hari Pahlawan? Karena pada waktu itu terjadi pertempuran besar antara pemuda Surabaya, rakyat Surabaya dengan kolonial ya. Itu pertempuran pertama setelah Indonesia merdeka. Itu Indonesia mau dijajah lagi oleh negara asing. Tapi berkat kegigihan masyarakat Surabaya pada waktu itu, alhamdulillah bisa melawan penjajah dan akhirnya bisa menang. Dari situ bisa kita ambil hikmahnya bahwa setiap perjuangan yang kita lakukan, kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, pasti apa yang akan kita inginkan insya Allah akan tercapai. Seperti hadis itu kan ada manjada wajada. Kita relaksasi dulu ya biar tidak sepaneng ya. Nanti saya punya sebuah clue. Clue-nya adalah kalau jari telunjuk saya satu, kalian bilang ha satu kali. Paham ya? Kalau jari saya dua hanya berapa? 2 kali. Ngoten nggih? Paham? Oke. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke materi, ini Pak Faiz perlu menyampaikan KIKD dan tujuan pembelajaran. Bisa kalian simak. Untuk KIKD yang perlu Pak Faiz sampaikan, yaitu tentang KD 316, menganalisis desain grafis packaging produk makanan. Untuk tujuan pembelajaran yaitu menganalisis elemen-elemen desain packaging dengan penuh ketelitian dan semangat. Hari ini kita melanjutkan tentang desain kemasan. Kemarin kita sudah belajar tentang definisi, terus fungsi, klasifikasi dan elemen ya. Pak Faiz mau tanya dulu, kemasan itu apa? Wadah yang dipakai untuk meningkatkan nilai suatu produk. Kalau desain kemasan apa? Visual dari kemasannya. Kemudian ada fungsi kemasan. Fungsi kemasan itu apa? Oke, melindungi produk. Apalagi? Mengawetkan produk. Apalagi? Menarik perhatian konsumen. Berarti sudah paham ya tentang definisi, fungsi. Kemudian ada klasifikasi kemasan. Ini saya punya contoh. Kebetulan saya bawa contoh susu ini. Dari klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensinya, ini termasuk jenis kemasan apa? Oke, sekali pakai. Terus ada elemen-elemen kemasan. Kalau ini contohnya, di sini ada informasi nilai gizi. Berarti ini masuk elemen apa? Oke, elemen produk. Untuk memompa semangat, ya, kita yel dulu ya sebelum masuk ke materi alur pembuatan kemasan.
karena nanti akan ada video yang Pak Faiz tampilkan ke kalian, bisa kalian simak dengan baik. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Cina luar biasa. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Belum menyampaikan materi video alur pembuatan kemasan, perlu Pak Faiz sampaikan ke kalian ada beberapa aturan yang perlu kalian taati di dalam lab ini, dalam pembelajarannya Pak Faiz khususnya, yaitu yang pertama, kalian wajib mengikuti pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Kemudian yang kedua, kalian wajib mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Terus yang ketiga, ketika nanti kalian banyak bercanda, seenaknya sendiri, komputernya di layar kalian bisa saya nonaktifkan. Video bahan ajar desain grafis ini akan memaparkan tentang bagaimana membuat kemasan untuk sebuah produk. Secara sederhana, fungsi dari kemasan ini adalah untuk melindungi produk dari kerusakan, membuat sebuah produk menjadi lebih memiliki keindahan, serta meningkatkan tadi ya fungsi kemasan yang tadi disampaikan oleh teman kalian. Salah satu fungsinya apa? Terus apa lagi? Keindahan. Langkah awal yang dapat dilakukan bagi pemula untuk melakukan pembuatan kemasan yaitu dengan mencari referensi terlebih dahulu, baik itu melihat desain kemasan langsung yang sudah ada di pasaran atau mencari di internet. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan proses desain kemasan adalah meja komputer, ini ya, kursi CITOS, komputer dengan spesifikasi yang tercantum, software CorelDRAW dan Photoshop, printer atau scanner Epson L310, flash disk, mouse, keyboard, LCD projector, Wi-Fi, gunting, lem, cutter, dan penggaris baja. Selanjutnya kita tahap awal untuk membuat kemasan yang pertama kali adalah mencari referensi dari internet. Kemudian yang kedua tadi apa? Menyiapkan alat dan yang ketiga yaitu di situ ada tulisan membuat sketsa ya. membuat sketsa Kalian terlebih simak. dahulu pada buku gambar dengan memperhatikan ukuran bentuk kemasan tersebut. Hasil sketsa yang sudah benar kemudian dituangkan dalam bentuk grafis atau komputerisasi. Di sini saya menggunakan software CorelDRAW. Berikut adalah langkah-langkah pembuatannya. Setelah membuat sketsa berarti apa? Membuat desain kemasannya dengan menggunakan software. Oke ya. Di tahap desain itulah elemen-elemen desain seperti logo, warna, kemudian ada elemen verbal ya, ada komposisi, informasi nilai gizi, itu bisa dimasukkan di proses desainnya. Ngoten nggih? Setelah proses pemberian warna, gambar, logo, serta keterangan produk selesai dibuat pada kemasan, selanjutnya kita bisa langsung mencetak miniaturnya pada art paper. Selanjutnya, setelah selesai, kita langsung gunting ke Nah, setelah desainnya jadi, kemudian dicetak atau di print. Pas kemasan tersebut mengikuti pola yang telah dibentuk tadi. Kemudian sambungkan sudut-sudut yang sudah dibuat sehingga kertas tadi dapat membentuk sebuah kemasan yang menarik dan layak jual. Apabila ada hal yang belum sesuai ketika kemasan sudah dicetak dan dibentuk, kita bisa kembali menuju CorelDRAW lalu merevisi kesalahan-kesalahan tadi. Selanjutnya kita bisa cetak ulang hingga karya tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi setelah kalian desain, dicetak, kemudian dirakit menjadi bentuk dummy. Dicetak pada media yang lebih besar. Sekian penjelasan tentang bagaimana proses pembuatan kemasan yang disusun. Oke, itu video tentang tahapan membuat kemasan. Jadi apa tadi tahap dalam membuat kemasan? Yang pertama mencari referensi dari terus yang kedua apa? Menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu apa?
membuat sketsa atau jaring-jaringnya. Setelah membuat sketsa, tahap berikutnya adalah membuat desain kemasan menggunakan software. Setelah desain selesai, kemudian tahap selanjutnya adalah proses mencetak. Setelah mencetak apa? Merakitnya menjadi bentuk apa dulu? Dummy. Bentuk dummy itu bentuk apa tadi? Miniaturnya, bentuk kecilnya nggih. Nah, nanti seperti itu. Ketika ada kesalahan kok misalkan dalam membuat kemasannya tadi, misalkan kalian ketika desainnya ada yang kurang, atau mungkin tulisan ada yang salah, atau mungkin ukurannya kurang sesuai, nanti bisa kalian revisi di proses desainnya. Ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Oh iya, Mas Imam. Bagaimana Mas Imam? Dari yang kami pelajari cara mendesain kemasan itu kan hasil rata-ratanya terlalu kecil loh. Nah, bagaimana untuk tahapan yang agak lebih besar lagi? Oh iya. Oke, pertanyaan yang bagus dari Mas Imam ya. Jadi pertanyaan dari Mas Imam, bagaimana cara membuat kemasan yang lebih besar dari ukuran yang tadi kecil, setelah direvisi dan sebagainya sudah fix, sudah sesuai. Jadi nanti selanjutnya adalah kita tinggal menyesuaikan ukurannya. Dan nanti ketika ingin diproduksi yang lebih besar, berarti ukurannya diperbesar lagi. Dengan pastinya dengan media kertas yang lebih besar. Ini ada beberapa contoh kemasan, bisa kalian lihat. Kotak, atau lagi segitiga. Ya, ini ada yang seperti ini juga ya. Ada yang contoh yang lain. Ini ada yang berbentuk ini. Nah, ada lagi bentuk kemasan yang seperti ini. Ada pegangannya ini ya. Itu beberapa contoh-contoh kemasan. Tugas kelompoknya apa? Bisa kalian lihat. Buatlah model berupa sketsa jaring-jaring untuk desain kemasan dari kasus di atas. Ini Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Yang pertama ini untuk roti burger. Yang kedua roti sandwich. Yang ketiga roti gulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil desain kemasan yang telah kami diskusikan. Sebagaimana ini adalah contoh dari hasil desain kami yang telah diberikan oleh teman-teman. Dari kelompok 1, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil desain PPT yang telah kelompok kami diskusikan. Dalam diskusi tersebut, kelompok kami mensepakati 2 bentuk produk kemasan, yaitu persegi dan segitiga. Ini adalah contoh dari miniatur. Materi hari ini saya anggap kalian sudah paham semua. Hari ini kita belajar
Halo. Hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Kemasan. Apa saja tadi yang kalian pelajari hari ini? Buat jari-jari. Buat jari-jari. Terus apa lagi? Fungsi kemasan. Untuk tugas individu, kalian nanti silakan bisa mengerjakan di Google Form seperti biasanya. Nanti bisa kalian klik, akan muncul soalnya tentang desain kemasan. Sekian untuk pelajaran pada pagi hari ini. Ingat tetap jaga protokol kesehatan, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta salah satu dari kalian bisa memimpin doa. Tadi yang terakhir masuk Mbak Nada, nggih? Iya, Mbak Nada. Silakan Mbak Nada pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sampai jumpa minggu depan, ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Cina luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.